Ruang makan. Semuanya makan dalam diam. Seperti biasanya, Reza akan makan dengan Arman dan Linda dalam satu meja makan yang sama. "Kamu akan pulang jam berapa?" tanya Linda saat mengantarkan suaminya ke teras. "Sepertinya sama dengan kemarin," ujar Arman lembut. Dia mengecup perut istrinya lembut dan mengecup keningnya cukup lama. "Baik-baik ya," ujar Arman. Dia mengusap puncak kepalanya sekilas sebelum akhirnya pamit untuk berangkat ke resto. Setelah Arman pergi, Linda menatap Reza dengan kesal. "Kamu suka suami saya?" tanyanya kesal. "Saya suka suami Anda tentu saja, dia baik. Tapi rasa suka saya hanya sebatas bawahan dan atasannya saja. Anda tenang saja Nyonya. Saya tidak ada niat menjadi pelakor," jawab Reza tenang. Dia merasa nyonyanya sudah keterlaluan. Berulang kali dia seolah menuduhnya dengan sangat kejam. Meski tidak dipungkiri dia menyukai Arman, tapi sedikit pun tidak ada niatan untuk merebut suami orang. "Hah, aku sudah banyak melihat wanita murahan sepertimu, yang pura-pura baik tapi sebenarnya berniat melakor. Awas saja," tuduh Linda. Reza berusaha menekan emosinya. Dia butuh pekerjaan ini. Dia butuh uang untuk menghidupi dirinya dan juga anaknya di kampung halaman yang sekarang diasuh oleh ibunya di sana. Jika Nyonya selalu buruk sangka seperti ini, bisa-bisa suami Anda muak. Kalau dia tahu sebenarnya istrinya meragukannya, ucap Reza tenang. "Kamu berani ya membantahku? Pergi sana aku memecatmu," teriak Linda dengan tatapan tajamnya. "Saya akan pergi jika Tuan Arman yang memecat saya, karena dia yang memperkerjakan saya." Reza masih berusaha setenang mungkin, meski sebenarnya dia muak dengan tuduhan Linda. "Kamu," tunjuk Linda dengan kesal, lalu dia segera menelpon Arman dan memintanya untuk memecat Reza. "Arman, Linda ada apa lagi ini?" Dia mengacak rambutnya frustasi. Dengan cepat dia pulang. Untuk urusan pekerjaan akhirnya dia meminta salah seorang yang dia percaya untuk menghandlenya. Sesampainya di rumah, dia langsung mencari Linda. Tampak di ruang keluarga, Linda sedang menunggunya. Ada Reza juga di sana, namun Arman bisa melihat wajah tenang wanita itu. "Ada apa Lin?" Arman langsung menghampiri istrinya itu. Dia berjongkok di depan kursi rodanya. "Aku ingin kamu memecat wanita murahan itu," menunjuk Reza dengan telunjuknya. Raut wajahnya terlihat nyalang dan begitu membenci Reza. "Kenapa? Apa salahnya?" Arman tidak mau ada kesalahpahaman. "Dia ingin menggodamu. Dia sama dengan Anita, yang ingin merebutmu dariku," teriak Linda. Dia mulai terlihat frustasi. "Astagfirullah, Linda. Kenapa kamu selalu mencurigai semua wanita lain?" Arman memeluknya berusaha memberikan ketenangan. Memang semenjak dia lumpuh ditambah hamil, Linda semakin posesif dan ketakutan berlebihan. Ingin rasanya Arman membawa istrinya itu ke psikiater, tapi melihat sikapnya, dia merasa Linda akan murka dan tidak senang dengan keinginannya itu. "Jadi kamu lebih memilih dia?" Pekiknya tidak suka, dan Linda pun terisak. "Tentu saja tidak, bukan begitu sayang. Tapi kamu akan sendirian, Bibi akan kelelahan jika harus nyambi merawatmu juga. Terlebih Reza lebih tahu tentang bagaimana cara merawatmu dengan baik." Arman berusaha menjelaskan selembut dan sejelas mungkin, tapi nyatanya Linda semakin marah dan menangis sejadi-jadinya. Karena tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada istri dan janinnya, akhirnya terpaksa Arman memutuskan untuk memecat Reza. "Reza, saya minta maaf, tapi saya tidak ingin Linda tertekan," ujar Arman dengan rasa bersalah, karena menurut kontrak kerjanya, paling tidak Reza masih harus bekerja selama 3 bulan dulu untuk masa percobaan. "Tidak apa-apa Arman, saya mengerti." Reza tersenyum, berusaha berlapang dada. "Terima kasih."
Untuk uang gaji, akan saya bayar full untuk 3 bulan dan akan saya tev sama kamu. Kamu tinggal kirim saja nomor rekening kamu, ujar Arman. Reza mengangguk. Terima kasih Pak, akan saya kirim nomor rekening saya. Kalau begitu saya pamit untuk membereskan barang-barang saya. Reza pun segera berlalu ke dalam kamarnya, membereskan semua barang miliknya. Setelah itu, dia segera mengirimkan nomor rekeningnya kepada Arman. Dia sudah menyimpan nomor Arman, tadinya untuk keperluan darurat yang berhubungan dengan Linda. Reza pun segera pamit pergi kepada Arman dan juga Linda. Jika kalian membutuhkan bantuan saya kembali, hubungi saja saya. Dengan senang hati saya akan membantu, jika memang saya belum ada kerjaan lainnya, ujar Reza sebelum pergi. Yang diangguki Arman, namun di sini si Linda. Sana pergi kamu. Aku tidak suka perempuan pelakor macam kamu. Sinis Linda. Astagfirullah, Linda kamu tidak boleh seperti itu. Menyakiti hati orang lain sangatlah tidak baik. Coba kalau perkataan itu ditujukan seseorang kepadamu, bagaimana perasaan kamu? Pastinya kamu akan sakit hati bukan? Arman mengelus puncak kepalanya dengan lembut, berusaha memberikan pengertian. Apa kamu sebenarnya suka wanita itu? Kamu terus saja membelanya. Keterlaluan. Dan setelahnya, Linda menangis. Arman bisa apa, selain mencoba bersabar dan meminta maaf kepadanya? Dia akan menjelaskan secara perlahan, nanti setelah Linda lebih tenang. Arman berusaha menekan emosinya. Memiliki istri seperti Linda benar-benar menguras emosi dan energinya. Dia terlalu posesif, cemburuan dan ingin menang sendiri. Juga ketakutan berlebihan. Akhirnya, Arman tidak kembali lagi ke resto. Dia memilih menemani Linda seharian. Sorenya Arman membawa Linda jalan-jalan ke taman dan keliling komplek. Juga menemui para tetangga yang tinggal di belakang komplek. Untuk sekedar bercengkrama dan lebih mengakrabkan diri. Malamnya, Lin, supaya kamu tidak jenuh sebaiknya kamu menyibukkan diri. Bagaimana? Saat ini Arman dan Linda sedang berbaring dan saling berhadapan. Apa kamu tidak suka aku hanya bisanya diam saja? Bumil sudah berkaca-kaca, nada bicaranya terdengar sedih. Kalau sudah begini Arman harus ekstra sabar. Dia menghela nafas panjang dan menghembuskannya dengan perlahan. Bukan begitu, aku hanya takut kamu bosan. Itu saja, tidak ada yang lain. Ya kalau kamu senang dan tidak bosan, tidak apa-apa. Dia mengusap puncak kepalanya dengan lembut. Linda menatapnya dalam dan penuh cinta. Aku cinta kamu. Dia menyurupkan wajahnya di dada bidang suaminya itu. Iya terima kasih, balas Arman. Dia mendekap erat tubuh istrinya itu. Apa kamu sudah mencintaiku? Tanya Linda, meski Arman sudah menunjukkan banyak perubahan. Tapi dia ingin meyakinkan kalau memang Arman benar-benar mencintainya. Arman diam sejenak. Iya aku mencintaimu. Meski sebenarnya dia masih ragu, tapi rasa itu memang sudah mulai muncul di hatinya. Linda tersenyum bahagia. Terima kasih sayang. Dia mengecup bibir suaminya cukup lama. Kecupan itu berubah menjadi pagutan lembut, namun Arman berusaha tidak terpancing gairah. Dia tidak ingin memporsir tubuh istrinya yang saat ini belum sepenuhnya membaik. Hingga akhirnya, keduanya terlelap dalam dunia mimpi. Dani dan Anita. Di kota J, saat ini waktu menunjukkan jam makan siang. Dani bergegas menuju keluar dari restonya. Dani, panggil Anita. Sudah semenjak saat Dani tahu perasaannya kepada Arman, pria itu mendiamkannya seolah tidak kenal saja. Dani menoleh sekilas. Ada apa? Tanyanya datar. Dia melirik arloji yang melingkar di tangannya. Kamu kenapa mendiamkanku seperti ini? Aku sungguh tidak tahan. Desah Anita. Dia menggenggam tangan Dani erat. Dani tersenyum masam. Apa peduliku?
Bukankah kamu tidak menyukaiku? Dan bukankah kamu hanya menyukai Pak Arman, suami orang itu? Sinis Dani dengan senyuman mengejek. Anita terkejut dengan perkataan pedas Dani. Selma ini Dani selalu menunjukkan betapa dia bucin padanya. Tapi ternyata dia salah. Hanya karena pengakuannya itu, Dani langsung berubah 360 derajat. Dani maaf aku ada janji dengan pacar baruku. Dani tersenyum sinis, lalu pergi meninggalkan Anita yang tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Semudah itukah Dani move on? Tidak mungkin, teriaknya dalam hati.